Shalom teman-teman, mengucap syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini untuk kembali beribadah di POJ PIPA yang kedua ini. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa rules nih atau tata tertib sama ibadah yang akan kubacakan terlebih dahulu untuk teman-teman. Untuk rules yang pertama itu, pertemuan secara keseluruhan hanya suara, namun teman-teman diharapkan menyalakan kamera. Ketika satu berbicara, mohon teman-teman yang lain untuk mute atau matikan mic supaya tidak overlap suaranya, karena kita akan ikuti pimpinan MC, pemimpin doa, ataupun sharer. Pertanyaan atau diskusi atau sharing akan dilakukan lewat grup chat. Mari bernyanyi, mari bersama-sama memuji Tuhan melalui kesempatan ini. Mari menikmati Tuhan dan persekutuan ini bersama-sama. Mohon juga untuk teman-teman supaya tidak sambil melihat atau mengerjakan hal yang lain ya. Oke, mungkin sebelum mulai ibadahnya, aku mau mengajak teman-teman dulu untuk mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Aku ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa padamu, karena hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini untuk beribadah bersama-sama di tengah meskipun sarana yang terbatas ini ya Bapa. Tuhan berkatilah, layakkanlah hati dan pikiran kami, kuduskanlah, sucikanlah, supaya kiranya kami boleh layak ya Tuhan datang di hadapan-Mu untuk beribadah dan mampukan kami ya Bapa untuk fokus selama ibadah ini, supaya kami bisa sama-sama menikmati apa yang dibagikan melalui ibadah ini ya Bapa. Kau yang berkati seluruh tim pelayan, Kau yang juga berkati pembicara ya Tuhan, Bang Rey, supaya kiranya dalam melayani kami sama-sama satu hati, kami juga pada akhirnya bisa memuliakan nama-Mu, dan teman-teman di sini juga kami bersama-sama bisa menikmati ya Bapak firman itu, dan supaya kami boleh semakin rindu ya Bapak untuk bertumbuh lebih lagi. Kau yang berkati ya Pak jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya tidak ada kendala teknis apapun, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang telah lebih dahulu datang menghampiri adalah Allah yang akhirnya memberikan perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan tersebut sudah seharusnya mengubahkan hidup kita, karena kita sudah diberikan anugerah untuk masuk ke dalam hidup baru itu, yang penuh kasih terhadap Allah ataupun sesama kita, serta mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, aku mengajak teman-teman sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan pujian Christ Liveth in Me. Akan tetapi, dengan adanya berbagai tantangan dan cobaan, pandangan kita kepada Tuhan mulai teralihkan. Kita mengalami kejatuhan lagi, kita kebingungan, dan bahkan meragukan keberadaan kasih Allah yang sebenarnya telah dinyatakan kepada kita. Kita mulai ragu, apakah kita sanggup menjalani hidup baru itu? Aku mengajak teman-teman untuk sejenak merenungkan hal-hal yang mungkin selama ini membuat teman-teman kembali berpaling dari Tuhan dan memandang ke kehidupan teman-teman yang lama.
Aku ajak teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu melalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah terujilah dengan sewaktu kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Walaupun kita menjauh dari kasih Allah, pada akhirnya kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah hilang. Mari kita sama-sama mendekat kembali kepada kasih Allah dengan mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Aku mengajak teman-teman menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud di Hadapanmu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Bang Rey, kupersilakan untuk membuka pemberitaan firman dalam doa. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus juga buat kesempatan kami boleh studi, boleh berkuliah, dan memiliki kesempatan untuk
bersama-sama dalam satu komunitas PUFT, belajar terus mengenali kehendak Tuhan, dan boleh memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami boleh mengerti dan boleh mengerjakannya, melakukannya dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami rindu bersekutu dan boleh mendengar pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian IPA, IPA 2 gitu ya. Aku akan share screen. Hari ini pengurus memberikan judul dengan tema perubahan yang membuahkan. Dan kalau teman-teman ikutin rangkaian PJ minggu lalu, kita sudah bahas bagaimana perjumpaan dengan Kristus yang mau menjumpai kita di dalam berbagai kondisi, keadaan, atau bahkan keberadaan kita, kayak gitu ya. Tapi sekarang kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, lalu mau ngapain gitu ya? Lalu setelah Kristus mau menjumpai kita dalam segala keberadaan kita, pertanyaannya what now? Kayak gitu. Aku dulu pernah berpikir gitu ya, kalau emang tujuan Kristus hanya menyelamatkan, ya udahlah gitu ya, udah percaya sama Kristus, langsung mati aja gitu, biar masuk surga, udah gitu kan. Kan tujuannya itu kan, dijumpai, kemudian diselamatkan, ditebus, ya udah gitu, ngapain lagi mesti hidup di dunia gitu ya, masih ngelihat lagi dosa, masih ngelihat lagi penderitaan, atau masih ngalamin lagi sendiri jatuh di dalam hal-hal atau sikap-sikap manusia lama kita gitu. Kalau emang tujuannya Tuhan menyelamatkan, ya udah dong, kan Tuhan sudah menyelamatkan. Terus kenapa lagi aku dikasih waktu buat tetap menjalani hidup, kasarnya kayak begitu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar kalau memang Tuhan adalah Tuhan yang mau menjumpai kita dalam berbagai kondisi, keberadaan, sikap, bahkan ya kelemahan-kelemahan kita, dan Dia mau menerima engkau dan saya, bahkan rela memberikan nyawanya ganti tebus nyawa yang harusnya engkau dan saya dimurkai. Kemudian lalu mau apa setelahnya? Nah, teman-teman, aku ajak lihat dari satu bagian firman yang mungkin tadi juga teman-teman udah lihat di slide lagu gitu ya, dan teman-teman mungkin juga udah pernah familiar melihat perikop ini. Mari aku ajak teman-teman, kalau punya Alkitab, kita buka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Aku juga udah tampilkan di slide, tapi kalau teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya, itu akan menolong supaya nanti aku menjelaskan, kalian bisa sambil lihat gitu ya. Aku akan pimpin kita bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Teman-teman, yang kita baca adalah penggalan ucapan Yesus kepada murid-murid di malam terakhir. Kalau teman-teman baca sebenarnya dari pasal 13 Yohanes sampai pasal 17, itu adalah percakapan terakhir Yesus sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam masa-masa seperti itu, murid-murid mengalami kebingungan dan ketakutan gitu ya. Yesus sudah bilang dia akan ditangkap, dia akan pergi,
bahkan ada yang Yesus bilang gitu ya, akan ada yang berkhianat, bahkan Petrus dibilang, aku akan ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang, sorry Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi murid-murid berada di dalam kondisi limbo gitu ya. Terus mau apa gitu? Terus mau gimana? Apa kekuatan kita? Apa pengharapan kita untuk boleh terus menanti Tuhan, berharap pada Tuhan, dan menjalani hidup sebagai murid Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Yesus memberikan satu janji yang sangat sangat menurutku sangat sangat luar biasa, bahwa Yesus berkata, kamu akan menjadi murid yang berbuah. Kamu akan menghasilkan buah. Itu gambaran gitu ya. Kamu akan menjadi ranting yang berbuah. Itu kan tadi kalau teman-teman ikut baca, ada pokok, ada ranting. Dan Yesus berkata, kamu adalah ranting yang berbuah. Tapi bagaimana caranya? Atau bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa tetap berbuah di tengah mungkin kebingungan ke depan, ketakutan ke depan, atau rasanya kayaknya Tuhan kok tinggalkan gitu ya, Tuhan malah dihukum mati dan hilang. Yesus berkata di ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Teman-teman, Yesus mengingatkan murid-murid, hanya di dalam akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa, teman-teman? Artinya ada pokok anggur yang palsu. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang asli. Artinya, teman-teman, ada pokok anggur yang palsu. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, aku pokok anggur yang benar, yang asli. Hanya di dalam aku, kamu bisa hidup. Teman-teman, kalian pasti ngerti lah ya, anak teknik ya, pasti anak IPA lah ya. Maksudnya, kebayang, ranting kalau nggak nempel sama batang, sama pokok anggur yang benar, itu akan mati gitu ya. Ini logika sederhana gitu. Ranting yang nggak tinggal di pokok anggur itu bakal layu. Kamu mau solatipin, kamu mau cekrek, kamu mau rafiain, mungkin sekilas nempel sama pokok anggur atau sama batang, tapi waktu akan menentukan dia sebenarnya benar nggak nyambung sama pokok anggur yang benar. Ujian waktu yang menentukan ranting ini benar hidup nggak. Nah, apa benar hidup atau enggak? Yesus bilang, ini gambaran yang gampang dimengerti kok teman-teman. Ada 2 kondisi yang dapat terjadi, ranting hidup dan ranting mati. Dan yang hidup itulah yang sungguh-sungguh melekat, yang sungguh-sungguh nyambung sama pokok anggur yang benar, yang memberikan kehidupan. Siapa pokok anggur yang benar? Ya sudah, akulah. Karena itu, Yesus jelaskan, hanya ada 2 pilihan bagi murid. Ada hanya akan menjadi ranting hidup atau ranting mati. Ranting hidup itu adalah murid-murid, kalau teman-teman baca ayat 4, ayat 5, adalah yang menyatu, yang melekat. Atau aku pakai bahasa sistematiknya, mereka yang mengalami union with Christ, bersatu dengan Kristus, di dalam Kristus. Itulah di ayat 4. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan aku di dalam kamu. Teman-teman, itu gambaran bersatu dengan Kristus. Jadi bukan hanya melekat, bukan hanya nempel, bukan hanya mepet gitu, tapi benar-benar bersatu. Ya benar dong ya, ranting sama pokok kan benar-benar bersatu gitu ya, nggak cuma nempel, nggak cuma numpang, nggak cuma pepetan, tapi jadi satu gitu, pokok dan ranting. Dan teman-teman, ini kita dapatkan ketika Kristus ya menyelamatkan kita. Itu yang kita bahas di pertemuan kemarin, di minggu lalu. Bahwa di dalam Kristus kita sekarang telah menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Dan siapa yang menyatu dengan Kristus, dia akan hidup. Karena itu teman-teman, bagi engkau dan saya yang percaya di dalam nama Kristus, jangan takut kamu akan menjadi ranting mati. Ingat, Yesuslah pokok anggur yang benar. Kamu hidup di dalamnya. Dan karena itu, teman-teman, jangan lari ke pokok yang lain. Jangan cari pokok yang lain yang teman-teman pikir bisa menghidupkanmu. Karena kamu memang didesain tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Teman-teman, ranting yang hidup itu akan menghasilkan buah. Dan bukan hanya menghasilkan buah, teman-teman, ini bagian yang sangat berkesan bagi saya dalam Kaitkop ini.
Dikatakan kan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan gitu ya. Aku pokok anggur yang benar, di tempat aku, disitulah kamu bisa beroleh kehidupan, kamulah ranting-rantingnya, kamu menyatu denganku, kamu akan hidup, kamu akan menghasilkan buah, dan ini yang indah. Bapakku, pengusaha, Allah, itu adalah tukang kebun yang baik, yang akan melakukan segala hal yang diperlukan, supaya ranting yang hidup itu berbuah banyak. Dia adalah Bapa yang mau memproses gitu ya, mau mengusahakan ranting-ranting yang hidup untuk berbuah banyak. Dan teman-teman, kita mesti sadar, diproses supaya menghasilkan buah yang banyak itu mungkin tidak enak. Di ayat 2 dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kata dibersihkan itu sebenarnya kalau teman-teman tahu istilah apa kebun anggur gitu ya, itu dikerat. Jadi ranting itu akan dikerat. Mungkin teman-teman pernah belajar kali ya di IPA gitu ya. Kalau dikerat itu kemudian dikasih apa ya, dikasih tanah gitu ya. Kalau mungkin bukan tanaman anggur, dikerat kulitnya, kemudian dikasih tanah, dia akan menghasilkan ranting lagi gitu, dan dari situlah bisa ada ruang buat buah kayak gitu. Jadi Allah adalah Allah yang tidak membiarkan rantingnya ya udah nempel selesai, lihat aja nanti berbuah atau kagak. Tapi dia adalah Tuhan yang mau mengusahakan supaya murid-muridnya berbuah banyak. Saya simpulkan dengan satu kalimat sederhana. God will do whatever it takes for you to bear fruit. Tuhan akan melakukan segala cara untuk engkau dan saya bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. God will do whatever it takes for you and me to bear fruits. Teman-teman, mungkin kita sendiri juga udah nyerah sama hidup kita ya. Aduh bang, kayaknya ya udahlah, gue udah nggak bisa berubah. Emang gue orangnya nafsuan, emang gue orangnya rada begini, gue emang kayaknya nggak bisa begitu. Gue kayaknya emang nggak sabaran kalau keluarga gue sama orang tua. Emang gue dari dulu juga begini bang keadaannya. Gue juga nggak yakin gue sendiri bisa nggak tinggalin hal-hal yang lama dan kejar hal-hal yang baru. Bahkan kita sendiri pun nggak yakin kita sendiri bisa berbuah atau enggak. Tapi inilah kabar baik bagi engkau dan saya. Bahwa di dalam Yesus, engkau adalah ranting hidup, dialah pokok anggur yang benar dan yang indah. Allah akan mengusahakan apapun yang engkau dan saya perlukan supaya kita berbuah. Mungkin kita nggak bisa langsung ngerti. Mungkin cara Tuhan whatever it takes membuat kita merasa kok kayaknya begini ya, kok kayaknya aku nggak dimasukkan ke kondisi-kondisi yang nggak enak, kayaknya sakit dikerat gitu ya, semua mimpiku dikerat, semua ambisiku dikerat, kok malah dapatnya yang kayak begini, kok malah kejadiannya kayak begitu. Tapi yakinlah dan ketahuilah itu semua bukan demi apa ya, menyakiti ranting gitu ya, dipetikin, dipatahin, bukan. Tuhan berkata, setiap ranting yang berbuah akan terus dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa? Karena ranting mati, inilah nasibnya itu ya di ayat 6. Ranting mati yang memang hanya akan dipotong, dikumpulkan, dicampakkan, dan dibakar. Ranting mati memang tidak akan dikerjakan sesuatu karena memang ranting mati tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ketika engkau boleh yakin di dalam Kristus, engkau dan saya telah memiliki relasi yang tak tergantikan, tak terpisahkan itu, yakinlah, God will do whatever it takes for you to bear fruit. Teman-teman, aku simpulkan dengan kalimat yang lain yang lebih sederhana gitu ya. Teman-teman, Tuhan betul menerima kita apa adanya. Kalian sudah pelajari itu minggu lalu. Dan ini yang indah. Ia tidak akan pernah rela meninggalkan kita terus-terusan apa adanya. Betul, kamu nggak perlu berubah, nggak perlu kelihatan baik, nggak perlu meyakinkan Tuhan dan meyakinkan dirimu cukup baik untuk diselamatkan. Tuhan menjumpai engkau, Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang memberikan nyawanya waktu kita masih seteru, masih durhaka, masih menjadi lawan, Roma 5 ayat 5-8. Tapi ini yang indah, betul Tuhan menerima kita apa adanya, dan ia tidak pernah rela meninggalkan kita terus-terusan apa adanya. Tuhan akan terus mengasihi,
dan membentuk kita menjadi murid-muridnya yang menghasilkan buah, menghasilkan hal-hal baik, pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Tim Keller di dalam salah satu khotbah renungannya, aku pikir ini juga kalimat yang menolong kita menyimpulkan. Betul, you are saved by faith. Kamu diselamatkan oleh iman, not by fruit, bukan dari pekerjaan baikmu, bukan dari usaha baikmu. We are saved by faith, not by fruit. Tapi, but you will never be saved by a fruitless faith. Kamu tidak akan pernah diselamatkan dari iman yang tidak berbuah, gitu loh. Betul kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus Yesus. Tapi iman kepada Kristus Yesus itu akan menolong, akan membentuk, akan mengusahakan engkau dan saya menghasilkan buah. Iman kepada Kristus akan menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah di dalam hidup kita. Itu sejalan dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kalau teman-teman pernah baca. Betul, hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Tapi kamu diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya, dan Dia sendiri yang mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik itu. Jadi, teman-teman, ini menjadi apa ya? Kalau teman-teman bertanya gitu ya, what now? Kadang-kadang kita berpikir keselamatan itu self-centered banget. Oke, aku diselamatkan, aku akan masuk surga, aku akan dijamin hidup kekal. Kalau kita cuma mikir kayak begitu, kita kan bingung, terus mau ngapain? Terus berarti bisa enak-enak dong. Terus kalau sudah sekali diampuni, bisa ngapa-ngapain dong. Teman-teman, kita nggak ngerti apa yang terjadi kalau kita hanya melihat, ya udah, yang penting aku diselamatkan. Teman-teman, ada rencana yang lebih besar, rencana yang mengajak kita untuk masuk di dalam cerita Tuhan. You are saved by faith, not by fruit. But you will never be saved by a fruitless faith. Nah, teman-teman, bagaimana menjadi murid yang berbuah itu? Atau kalau begitu, bagaimana Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita menjadi ranting yang terus berbuah? Teman-teman, sekali lagi, Tuhan akan membersihkan rantingnya. Tapi bagaimana membersihkan rantingnya? Kalau tadi ya kita bilang dikerat. Di ayat 3, Yesus berkata, aku atau kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jadi unik gitu ya. Cara Tuhan membersihkan ranting supaya murid-muridnya berbuah adalah melalui firman. Tidak ada, Tuhan bisa pilih cara yang lain ya. Tuhan pakai jentikan jari, kamu berubah jadi orang baik. Tuhan kasih pakai kejadian apa, kamu sadar, kamu berubah. Tapi cara yang Tuhan pilih adalah Tuhan mengerat rantingnya, Tuhan membersihkan rantingnya melalui firman. Dan teman-teman di ayat 7 kita melihat gitu ya. Kalau begitu, apa bentuk ranting hidup yang tinggal di pokok anggur yang benar? Adalah relasi yang hidup dan intim dengan Yesus. Apa relasi hidup yang intim? Yaitu melalui firman dan doa. Itulah ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, nah, kamu tinggal dalam aku tinggal dalammu. Apa aku tinggal dalam kamu? Ayat 7. Firmanku tinggal dalam kamu. Jadi Yesus dan firmannya tinggal dalam kamu. Kemudian apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu berbicara tentang relasi. Jadi Yesus berfirman, bagaimana cara Tuhan mengerat, bagaimana cara Tuhan membersihkan kita menjadi ranting hidup yang berbuah banyak. Yesus akan berfirman, dan kamu bisa meresponi Yesus dalam doa. Disinilah kabar baik yang kedua, teman-teman. Bagi saya, Yesus mau dan mampu terlibat dalam hidupmu. Yesus bukan cuma Tuhan yang ongkang-ongkang kaki setelah nyelamatin, oke ya, sekarang ikut aku pergi ke sana, jalan yang jauh. Enggak, dia Tuhan yang mau berfirman, dia mau dan mampu terlibat, memimpin, bergumul, memberikan arahan, menopang, menguatkan kau. Dan dari situ, ini prosesnya gitu ya kalau saya bayangin. Kita menerima firman, kita berdoa meresponi firman dengan benar, dan karena kita berdoa sesuai apa yang Tuhan kehendaki, ya Tuhan menghendaki untuk mengabulkannya. Tuhan menghendaki untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita mendoakan apa yang Tuhan inginkan.
Teman-teman, kadang-kadang ayat 7 ini dicomot gitu ya. Eh, dan comotnya itu cuma bagian yang kedua gitu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Padahal itu pasangannya yang atasnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi nggak bisa serta-merta gitu bilang, Tuhan dia cakep tapi udah punya pacar. Dalam nama Yesus putus jadi pacar aku. Nggak bisa begitu gitu. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan seperti itu. Jangan sepotong. Tuhan akan membersihkan nanti melalui firman. Dan kalau kamu tinggal dalam Tuhan dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan mengubah. Di situ Tuhan membentuk cara pandangmu. Di situ Tuhan membentuk apa yang harus kamu pinta, apa yang harus kamu mohonkan. Teman-teman, banyak yang kita mau minta ya. Tuhan, keluargaku kok kayak begini terus. Tuhan mohon dong, ubah. Kadang-kadang itu permintaan yang tulus. Tuhan, aku bukan mau masuk FT pertama kali. Aku maunya masuk fisika. Weh, bangga ya aku fisika. Lebay banget. Aku maunya masuk jurusan ini, tapi kok enggak? Tuhan kasih dong kesempatan setahun depan gitu. Kadang-kadang kita minta tulus gitu ya. Kita ya dan nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita jadi anak kecil yang mau minta permen terus, yang nggak tahu gigi kita rusak. Tapi nggak apa-apa. Tuhan adalah Bapa atau apa ya orang tua yang mau menuntun. Dan kadang-kadang ketika kita dikatakan tidak, kita mungkin nggak ngerti. Tapi itulah cara Dia membersihkan, menjaga supaya kita nggak sakit dan bisa bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang banyak hal yang kita nggak ngerti kita tanyakan ke Tuhan, tapi melalui tinggal di dalam Dia, firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu menolong kita semakin dibersihkan supaya di dalam kondisi apapun itu Tuhan pakai menolong kita menghasilkan buah yang baik. Itulah di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Ketika kamu berbuah banyak, dan itulah murid-muridku. Ini keras loh. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Bagi Yesus, ini jelas. Yang disebut murid adalah mereka yang berbuah banyak. Tapi kita bersyukur. Menjadi murid yang berbuah banyak itu bukan hasil usaha kita. Tuhan sendiri yang mau mengusahakan kita ketika kita percaya di dalam namanya dan di dalam kehidupan kita dia mau terlibat, dia mau berbicara, dia mau mengarahkan, dia mau menolong. Dan dari situ nantikan gitu ya, Roh Kudus bekerja menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan buah roh, sorry. Yesus akan memberikan firman, Roh Kudus mengaplikasikan, Allah Bapa menyertai gitu ya, memberikan berkat, menopang. Allah Tritunggal itu bekerja secara nyata di dalam hidup engkau dan saya. Karena itu teman-teman, kiranya kita boleh menikmati ke depan what now setelah kamu diselamatkan dan percaya kepada Kristus. Kristus mau terlibat dan mampu terlibat dalam hidupmu. Dia mau berbicara, dia mau mengarahkan, dia mau memberikan firman-Nya dan menolong engkau melihat bagaimana seharusnya kau melihat, menolong kau mengerjakan bagaimana kau harusnya mengerjakan, menolong kau bersikap bagaimana kau harusnya bersikap. Dan kau bisa bertanya, bergumul, argumen dalam doa dan izinkan nantikan Tuhan bekerja, mengubahkan, membersihkan engkau dan saya. Dan ini yang indah teman-teman. Bagian yang terakhir, you are not alone. Di dalam perjuangan kita menjadi murid Kristus yang berbuah, itu nggak pernah sendirian. Kalau teman-teman tadi MC kita bacain gitu ya, ayat 9 sampai ayat 11, ayat 10 ya tadi ya. Tapi kalau teman-teman baca, scroll ke bawah, Yohanes 15, ayat 9 sampai 17, teman-teman akan lihat, Yesus bilang begini, kalau kamu mengasihiku, kamu harus taat perintahku. Itu ayat 9, ayat 10. Nah, kemudian di ayat 12 sampai ayat 17, Yesus kasih perintahnya. Jadi, Yesus bilang, kalau kamu mengasihiku, kamu taati perintahku. Nah, apa perintahnya Tuhan? Perintahnya Tuhan di ayat 12 sama ayat 17 diulang 2 kali. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah ayat 17. Inilah perintahku kepadamu,
kasihilah seorang akan yang lain. Artinya apa? Teman-teman, menjadi murid yang berbuah itu tidak pernah didesain seorang diri. Menjadi murid yang berbuah itu nggak pernah panggilan pribadi saja. Itu adalah panggilan komunal. Menjadi murid yang berbuah selalu terjadi di dalam konteks kasihilah sesamamu, di dalam konteks komunitas. Jadi Tuhan berikan saudara seiman, abang, kakak, yang mungkin sudah tingkat lebih atas, yang juga sama-sama sedang dalam proses Tuhan bersihkan melalui firman, melalui relasi mereka. Dan engkau dan saya bersama dengan POFT bisa terus saling menjaga, bisa terus saling menguatkan, bisa terus saling mengarahkan pandangan kepada Bapa Sang Pengusaha Kebun yang baik, kepada Kristus pokok anggur yang benar, dan kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kau dan saya. Dan teman-teman, itu sejalan dengan gambaran anggur. Kalau teman-teman nanti belajar ilmu perangguran, teman-teman kalian akan tahu nggak pernah ada ranting anggur yang cuma sebatang seorang diri. Selalu pokok anggur dikelilingi oleh beberapa ranting yang kemudian akan menghasilkan buah yang melekat, yang sungguh ranting-ranting yang melekat kepada pokoknya anggur. Pokok anggur yang benar itu akan berbuah bersama-sama. Nggak pernah ada ceritanya satu pokok, satu ranting berbuah sendiri. Teman-teman, saya berdoa, apa bentuk cara Tuhan membersihkanmu melalui firman dan doa? Mungkin kadang-kadang seorang diri, aduh lagi males bang, aduh kayaknya aku juga bingung mau berdoa kayak apa, aduh kayaknya lagi nggak semangat. Cara Tuhan, God will do whatever it takes for you to bear fruits. Cara Tuhan whatever it takes adalah memberikan engkau POFTU. Kamu mungkin cuma 1 tahun karena kamu mau coba, masih mau coba gitu ya, masuk PTN lain tahun depan. Kamu mungkin udah mantep, bakal 3,5 tahun, bakal 4 tahun, bakal fast track 5 tahun, apapun rencanamu, berapa lama kau Tuhan tempatkan di POFT, itu adalah cara Tuhan tidak membiarkan kamu terus-terusan apa adanya. Melalui firman, melalui doa, melalui komunitas, Ia mau membentuk dan memimpin hidup. Ibrani 10, 24-25 memberikan penjelasan yang serupa. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, menghasilkan buah. Bukan supaya Tuhan selamatkan, kebalik, karena Tuhan sudah selamatkan, karena kita sudah satu dalam Kristus, mari saling dorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi mari kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya, semakin giat menasehati, semakin giat menguatkan, semakin giat menolong, menopang satu sama lain menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Pertanyaan terakhir. Oke, Bang Ray, aku nangkep apa yang mungkin Abang mau, apa yang mungkin kebayang gitu ya tadi, apa yang Abang ceritakan, apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang-orang yang percaya. Tapi pertanyaan terakhir, Bang Ray, apa mungkin saya bisa? Sorry, Bang, aku udah telanjur berantakan. Sorry, Bang, aku nggak pernah. Aku udah tahu sih mesti firman, doa, tapi jujur belakangan ini aku jauh sama Tuhan. Masih bisa, aku tuh bener nggak Bang nyambung? Aku udah sempat yakin Bang, tapi kadang-kadang dalam realita hidup kayaknya aku ranting yang mati gitu Bang, malah loyo, flat-flat aja. Dan jujur Bang, aku sendiri juga ragu, bener nggak ada buahnya? Apa mungkin saya bisa menjadi ranting yang dibersihkan dan menghasilkan buah yang banyak? Dan itu adalah buah yang mempermuliakan Bapa. Apa jaminannya? Teman-teman, sekali lagi, di ayat 1 Yesus berkata, akulah pohon anggur yang benar. Dan saya simpulkan dengan satu ilustrasi yang sering saya bagikan. Saya ambil dari kutipannya Sir William Temple. Di dalam bukunya, itu Inggris kuno, dia memberikan perumpamaan seperti apa artinya union with Christ, bersatu dengan Kristus, dan itu menjadi pengharapan kita melangkah ke depan. Sir William Temple memberikan penjelasan seperti ini. Yang pertama, dia bilang, it is no good giving me a novel like Harry Potter. Percuma, misalnya contoh ya, kamu kasih ke Bang Ray, ini novel Harry Potter, dan kemudian bilang, Bang Ray tulis novel sebagus ini.
tulis novel sedramatis ini, seimajinatif ini, alurnya sekeren ini, seplot twist ini. Percuma kamu kasih ke aku novel Harry Potter dan bilang, ayo Bang, mesti tulis novel seperti ini, kualitasnya sebagus ini. Teman-teman, aku akan bilang, saya nggak bisa gitu. J.K. Rowling pengarang Harry Potter, ya bisa. Saya bukan J.K. Rowling, saya nggak bisa. Kemudian Sir William Temple melanjutkan, sama, it is no good showing me a life like the life of Jesus. Percuma kamu nunjukin saya hidup seperti hidup Yesus atau hidup murid-muridnya. Dan kemudian bilang, ayo hidup kayak begitu. Ayo alami yang kayak begitu. Kita mungkin akan berkata, ya itu Yesus Bang. Jesus could do it. Yaitu murid-muridnya. Yaitu Petrus. Yaitu Paulus. Jesus could do it. Mereka bisa. Saya bukan mereka. Saya nggak tahu saya bisa atau enggak. Percuma abang sodorin sama saya. Kamu mesti begini, kamu mesti begini ya. Itu cerita mereka, Bang. Cerita saya nggak kayak begitu. Saya bukan mereka. Tapi Sir William Temple melanjutkan. Tetapi, if J.K. Rowling could come and live in me, tapi ketika J.K. Rowling bisa hidup dan tinggal dalam saya, merasuk saya sehingga dia menguasai imajinasi saya, keterampilan menulis saya, terus ide-ide, kreativitasnya itu kreativitas J.K. Rowling yang kemudian masuk di dalam saya, menginspirasi saya, merasuki saya, mengendalikan dan menguasai saya, maka ya barulah saya bisa gitu ya menulis novel kayak dia. Kalau dia masuk dalam saya dan ya semua yang saya lakukan itu kekuatan asalnya dari dia, ya barulah saya bisa. Dan Sir William Temple melanjutkan, ya dan hanya ketika Spirit of Jesus, if the Spirit of Jesus could come and live in me, hanya ketika Roh Yesus datang dan tinggal dalam saya, ya barulah aku bisa menjalani hidup seperti hidupnya. Teman-teman, kita punya jaminannya. Bukan hanya Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita ranting yang bersatu dengan dia, tapi kita bersyukur di dalam kehadiran Roh Kudus, Tuhan sendiri tinggal dalam saya, dan saya tinggal dalam Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah roh melalui pekerjaan baik, melalui karakter, melalui etos kerja, cara studi, pola pikir, cara pandang. Itu semua bisa lahir, kita sendiri bisa berubah, dibersihkan oleh firman. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang baru, dari sudut pandang Tuhan. Itu semua apa jaminannya? Karena engkau di dalam Yesus dan Yesus di dalam engkau. Karena Roh Kudus telah dicurahkan dan dia tinggal di dalam engkau dan mengerjakan apa yang bahkan mungkin jauh lebih dari yang bisa kita pikir dan doakan, sejauh Tuhan mau bentuk dan pimpin kita. Teman-teman, kiranya Tuhan boleh menolong dan menguatkan, kiranya Tuhan boleh memimpin dalam langkah ke depan, menjalani hidup barumu di dalam Tuhan, dan hidup yang baru itu adalah hidup yang berkelimpahan di dalam buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak menyerah bagi kami. Kami harusnya pantasnya dimurkai. Kami harusnya pantasnya dibuang, dicampakkan. Tetapi Engkau Tuhan yang mau memberi nyawa, dirimu, ganti murka, ganti penghukuman. Engkau yang menggantikan kami dicampakkan, dibuang. Supaya kami sekarang beroleh relasi yang tak terpisahkan di dalam Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa, terus bersihkan kami dengan firman-Mu, kerat kami. Kami sadar, itu mungkin gak enak. Tapi Tuhan, hanya itulah satu-satunya kesempatan kami boleh hidup penuh makna, hidup menghasilkan buah yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu sahabat-sahabat kami, mungkin itu teman-teman kami di kampus, ataupun siapapun yang Tuhan izinkan pertemukan. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi ranting yang kami pikir diri kami nempel, menyatu, tapi sebenarnya terpisah. Karena itu hamba berdoa bagi adik-adikku, mereka yang sedang bergumul dalam keimanannya. Mereka yang sedang terus bertanya, Tuhan, apakah ini benar? Apakah Engkau pantas untuk dipercaya? Apakah Engkau layak untuk
menerima pengabdian hidupku. Tuhan, bahkan bagi adik-adikku yang mungkin bergumul, benarkah Tuhan ada? Nyatakan Engkau Tuhan. Karena pengalaman hidupku, perjumpaan dengan orang sekitarku membuat aku meragukan Engkau Tuhan. Buat adik-adikku yang sedang bergumul di dalam iman mereka, di dalam relasi mereka dengan Tuhan, aku berdoa, Tuhan berkenanlah menyapa, memanggil, menjumpai mereka, dan berjalanlah bersama mereka. Terlibatlah dalam hidup mereka ya Tuhan, karena aku percaya Engkau mau dan mampu terlibat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pakai POFT boleh menjadi komunitas menguatkan kami satu sama lain, sehingga POFT boleh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan Bapa dan boleh menjadi kesaksian dan terang dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami, bahkan di kampus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke MC. Terima kasih Bang Rey. Sama seperti ranting-ranting, hidup terikat pada pokok anggur yang satu dan yang benar, demikian juga kita selayaknya mau untuk terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Bersama-sama untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Dengan penuh komitmen, aku ajak teman-teman bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taati padanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Selanjutnya aku mengundang Grace untuk memimpin doa syafaat. Kepada Grace dipersilakan. Terima kasih Jason. Teman-teman, sebelum kita berdoa syafaat, mungkin aku boleh menggambarkan sedikit tentang doa. Doa sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta dan juga penguasa semesta ini. Jadi, doa sendiri merupakan bentuk harapan, permohonan, serta penyerahan hidup diri kita yang total kepada Tuhan. Jadi aku mau mengajak kita dalam kehidupan keseharian kita juga gak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi juga keadaan lingkungan kita, bangsa negara, maupun keadaan dunia yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita ambil waktu tenang untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersyukur Tuhan atas firman yang boleh dibagikan oleh Bang Rey. Kiranya juga Tuhan yang boleh menolong setiap pekerjaan Bang Rey, setiap pelayanannya. Kiranya juga boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh juga semakin memberkati kami para mahasiswa dimanapun kami berada.
berdoa juga Tuhan, saat ini kami akan beberapa hari yang kemarin pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama para buruh dan kalangan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kita sama-sama mengetahui bagaimana penolakan berupa demonstrasi yang terjadi kemarin secara besar di Indonesia yang menyebabkan kericuhan dan kerusuhan di beberapa wilayah. Aku mau kita sama-sama berdoa, kiranya di tengah perbedaan pendapat, masyarakat tidak terprovokasi maupun tidak memprovokasi. Kiranya masyarakat juga dapat menyikapi dengan bijak segala hal yang terjadi saat ini tanpa menimbulkan kerusuhan yang semakin besar. Untuk pokok doa yang pertama ini, aku mengajak kita semua untuk mendoakannya. Untuk pokok doa yang kedua, masih mengenai demonstrasi yang terjadi kemarin. Mari kita berdoa kiranya setiap pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan, maupun saudara-saudara kita yang akan melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut, dan juga saudara-saudara Kristen yang berjuang di bidang hukum, boleh berintegritas dan juga boleh menghasilkan kebijakan yang memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Berdoa juga terkait demonstrasi yang kemarin di masa-masa pandemi COVID ini, kiranya jumlah demonstran yang terkena COVID boleh tidak bertambah jumlahnya maupun tidak menjadi carrier bagi sesamanya. Kondisi ini sangat mungkin Tuhan untuk semakin memperparah tingkat COVID di Indonesia. Kiranya Tuhan juga boleh memberi kepada masyarakat awareness untuk terus menjaga kesehatannya, dan juga berdoa di tengah kondisi yang semakin ricuh ini, bangsa Indonesia boleh tetap dalam keadaan aman, damai, dan kondusif. Tuhan juga boleh memulihkan negeri kita. Aku percaya setiap doa yang kita naikkan terkait bangsa ini juga jika didoakan dengan sungguh-sungguh boleh Tuhan berkenan mendengarkannya. Aku ajak kita untuk mendoakan pokok doa yang kedua.
Selanjutnya, mari kita bersyukur atas adik-adik mahasiswa baru 2020 yang boleh terinjili lewat kelompok-kelompok PIPA, baik mentoring maupun ibadah hingga saat ini. Berdoa kiranya kelanjutan pemuridan di POFT yang akan melalui kelompok kecil, kiranya proses penawaran yang dilakukan oleh PPIPA dapat tersampaikan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih juga. Doakan juga kiranya setiap AKK yang mau untuk dimuridkan, yang telah melihat bagaimana Kristus yang menyapa, Kristus juga yang memberi penguatan dalam perubahan tersebut, kiranya mau belajar untuk menjadi murid Kristus dan semakin menyerupainya. Untuk pokok yang ketiga ini, mari kita bersatu dalam doa. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari kata sempurna, tapi Engkau Tuhan Allah yang melihat setiap hati, melihat setiap apa yang kami rindukan. Tuhan juga boleh bekerja dalam kami melalui firman, melalui teman-teman, melalui setiap hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan kami juga boleh semakin menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bersyukur juga Tuhan atas wadah yang boleh Tuhan berikan, Allah yang memimpin, Allah juga memelihara setiap kami persekutuan ini. Kiranya boleh terus Tuhan pakai di tengah kampus kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan juga setiap harapan, doa, permohonan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh senantiasa mensyukurinya dan terus menyembah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Grace. Untuk selanjutnya, mungkin aku mempersilakan kepada Regan untuk membawakan warta jemaat. Shalom semuanya. Jadi untuk warta kali ini, terima kasih atas kehadirannya POJ PIPA 2. Nah, untuk absen bisa di bit.ly/absen POJ PIPA 2. Nanti mungkin bisa di-share oleh pelayan ke grup chat. Terus selanjutnya berterima kasih juga atas pelayanan teman-teman dan juga Bang Ray. Share-nya ada Bang Ray, kemudian MC-nya ada Jason Antonio dari DTE 17, singer ada Lisna Pratiwi dari DTI 18, keyboardis ada Sarah Hananta dari DTK 18, gitaris ada Jonathan Eloy dari DTE 18, operator ada Jason Regan dari DTS 18, dan untuk pendoa syafaat ada Grace Natali dari DTK 17. Nah, mari kita memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada pelayan-pelayan.
Nah, oke, next ada yang ulang tahun nih di tanggal 3 sampai 9 Oktober. Nah, tanggal 3 ada Felicia Hanafi dari DTK 2019, tanggal 4-nya ada Yana Skevano Pangaribuan dari DTM 17, tanggal 5 ada Herdin Sugari dari DTS 17, ada juga Jena Hamaring Pinkan Kakupan dari DTK 19, tanggal 4-nya ada Timotius dari DTS 18, Natania Judith DTM 2018, Christina Angel Mutiara dari DTK 2017, Kalista Angelin dari DA 2018, Edgar Nahu DT 18. Nah, boleh banget kita ngucapin happy birthday nih ke teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Happy birthday. Oke, selanjutnya PFT juga punya YouTube nih guys, punya channel YouTube. Nah, boleh banget nih di-subscribe, mumpung subscriber masih 12 kan. Terus jangan lupa di-like juga ya videonya. Terus kami juga mau mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah teman-teman berikan. Nah, bagi yang ingin mengirimkan persembahan dapat mengirimkannya pada rekening yang tertera pada layar. Persembahan ini nantinya akan dikelola oleh teman-teman pengurus PO sehingga dapat menopang wadah pelayanan di persekutuan teknik. Terus, nah untuk teman-teman yang memiliki pergumulan doa pribadi dan rindu untuk didoakan, boleh menghubungi bagian doa dan pemerhati PWFT. Bisa melalui line, IG, ataupun email. Setiap pokok doa hanya diketahui oleh doa dan pemerhati, sehingga kerahasiaan setiap cerita ini sangat aman. Ini boleh banget di-follow ataupun di-add beberapa official account dari PWFT, ada Gmail, IG, Instagram, Line, Linktree, sama ada YouTube-nya juga. Untuk minggu depan, tanggal 16 Oktober, POJ mengangkat topik interdenominasi. Jadi ditunggu POJ-nya ya teman-teman, ditunggu kehadirannya. Nah, jadi aku mau menyampaikan bahwa rangkaian pekabaran Injil atau PIPA sudah selesai. Nah, aku mau mengucapkan selamat pada teman-teman yang sudah memulai hidup baru dan mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Kami menunggu kedatangan adik-adik dan teman-teman di ibadah POJ tiap Jumat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa untuk terus datang ya, kita sama-sama bertumbuh dalam persekutuan. Buat teman-teman yang masih ketinggalan mentoring PIPA atau ibadah POJ, minggu ini bisa disusul ya. Jangan lupa, God bless. Selanjutnya aku kembalikan lagi ke MC. Oke, thank you Regan untuk wartanya. Selanjutnya aku mau mengundang Bang Ray kembali untuk menutup ibadah ini dalam doa. Dipersilakan ke Bang Ray. Oke, teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan, apapun yang Tuhan akan panggil untuk kami boleh kerjakan, buah-buah yang Tuhan sedang persiapkan untuk boleh kami tekuni, baik kami sebagai anak dalam keluarga, baik kami sebagai mahasiswa di kampus kami, baik kami sebagai sahabat di dalam pergaulan atau pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kami di POFT, bahkan di gereja kami masing-masing pun, Tuhan kami rindu boleh menjalani hidup yang baru ini bersama Tuhan, dan kuasa yang daripada Tuhan saja yang menopang dan menguatkan kami. Teruslah proses kami, karena kami meyakini Kau Tuhan yang mau dan mampu terlibat, Kau Tuhan yang tidak membiarkan kami terus-terusan apa adanya. Kami bersyukur kami boleh datang, kami boleh menerima anugerah Tuhan dalam kondisi kami apa adanya, tapi kami terlebih juga bersyukur Kau Tuhan yang mau menuntun dan membentuk kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, menyerahkan segenap aktivitas kami setelah ini, dan juga perjumpaan-perjumpaan kami di dalam minggu-minggu berikutnya, di dalam persekutuan-persekutuan kami, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.